Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Smart People, ketemu untuk pertama kalinya di episode pertama podcast kami atau podcast dari Smart Legal. Nah, di podcast ini kita akan mencoba membahas isu-isu terkini, baik ekonomi, sosial, dan coba dilihat dari segi hukumnya. Sehingga harapannya ke depan akan bisa menjadi sebuah wadah, platform, di mana kita bisa mengedukasi masyarakat, kita juga bisa bertukar pikiran tentang aspek hukum dari suatu fenomena atau dari suatu kejadian yang terjadi di tengah masyarakat. Nah, kebetulan di episode pertama kali ini kita sedang menghadapi status pandemi global yang telah ditetapkan oleh World Health Organization yang juga direspon oleh pemerintah Indonesia dengan berbagai macam keputusan, berbagai macam policy yang ya mungkin bisa dibilang trial and error karena memang belum ada satu negara pun di dunia ini yang pernah menghadapi pandemi seluas dan seberbahaya ini. Oke, untuk lebih memfokuskan obrolan kali ini, mungkin kita lebih baik langsung mengupas apa-apa saja yang baru dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia terkait pencegahan dan penanggulangan virus atau pandemi COVID-19 ini. Jadi, di tanggal 31 Maret kemarin Presiden Jokowi sudah melakukan press conference di mana banyak hal coba diflorkan di sana tentang bagaimana strategi pemerintah terkait menjaga sistem keuangan, sistem ekonomi, dan juga fokus untuk mengatasi pandemi ini dari segi kesehatannya. Nah, tetapi ada pro kontra, ada diskursus, ada dialog yang terjadi di masyarakat kita tentang khususnya produk-produk hukum yang dikeluarkan oleh Jokowi sebagai kepala pemerintah atau Presiden Republik Indonesia, di mana salah satunya adalah pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Nah, sebenarnya undang-undang ini juga belum lama dalam tanda kutip karena ya 1-2 tahun baru keluar dan belum ada aturan teknis yang mengatur bagaimana seharusnya karantina kesehatan itu dilaksanakan. Tetapi setelah banyak pertimbangan ternyata akhirnya Presiden Jokowi mengambil jalan atau mengambil metode untuk melaksanakan undang-undang ini lebih teknis lagi. Karena sebelumnya seperti kita tahu ada um, beberapa topik yang menjadi perbincangan di media massa, di lini massa, seperti adanya isu pemberlakuan darurat sipil yang kembali lagi ke undang-undang di zaman revolusi atau di zaman Presiden Soekarno zaman itu. Nah, ternyata kabar baiknya adalah darurat sipil tidak jadi diberlakukan karena satu dan lain hal, dan sebenarnya di press conference kemarin di 31 Maret 2020 juga nggak disebutkan. Jadi Jokowi melalui press connya sudah berhasil lebih fokus gitu ke bagaimana melakukan karantina kesehatan dan menghasilkan produk hukum turunan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Nah, di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 ini smart people bisa melihat berbagai jenis karantina kesehatan yang bisa dilaksanakan. Antara lain yang paling sering di disuarakan atau digalakkan oleh beberapa kalangan adalah tentang karantina wilayah. Jadi sebenarnya kalau kita mau membaginya ke dalam beberapa bentuk, menurut undang-undang ini karantina kesehatan itu ada setidak-tidaknya ada 4. Ada karantina rumah, ada wilayah, ada rumah sakit, dan ada juga pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang nanti akan kita coba bedah lebih lanjut. Nah,
Di undang-undang karantina ini sebenarnya tidak hanya menjelaskan apa bentuk karantina kesehatan, tetapi ada juga banyak sekali batasan-batasan yang diberikan, seperti angkutan di 3 lini, yaitu darat, laut, dan udara. Itu pembatasannya juga lumayan rinci, dan bagaimana seharusnya kekuasaan atau otoritas untuk membatasi itu diatur. Nah, ada juga beberapa ketentuan di dalam undang-undang ini yang membahas sanksi pidananya, di mana sanksi pidananya tidak hanya bisa dijatuhi kepada orang perseorangan, tetapi juga ada pidana korporasi, yaitu badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak, itu ternyata juga bisa kena. Seperti contohnya kekarantinaan kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yang berwenang di pasal 93 undang-undang ini bisa dijatuhi hukuman paling lama itu 1 tahun dan atau denda 100 juta, di mana undang-undang ini sudah berusaha serinci itu dengan menyediakan dasar hukum untuk ketentuan pidana atau sanksi pidana yang bisa dikenakan terhadap pelanggaran atas ketidakpatuhannya terhadap undang-undang ini gitu. Nah, menurut Jokowi dan juga beberapa personel pemerintahan di pusat, akhirnya dikeluarkanlah peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 yang ternyata agak sedikit, sebenarnya publik sudah mulai bisa menebak, tetapi agak sedikit dalam tanda kutip sedikit melenceng, karena ternyata yang diambil pemerintah adalah pembatasan sosial berskala besar. Nah, tetapi ketika kita mencoba melihat PP ini lebih dalam lagi, ternyata PP 21 2020 ini memiliki beberapa kekurangan, baik secara teknis, secara formil, dan secara material juga ternyata ada ruang untuk yang bisa diperdebatkan di sana. Sebagai contohnya, di dalam PP ini dia hanya mengatur pembatasan sosial berskala besar, di mana seharusnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 ini diatur lebih lanjut melalui PP, sehingga tidak hanya mengatur soal PSBB-nya saja, tetapi berbagai macam karantina yang ada di dalam undang-undang ini harus sudah memiliki aturan yang rinci, baik itu teknis maupun hal-hal yang menyangkut seperti pembagian kekuasaan antara pusat, daerah, dan sebagainya. Nah, menurut beberapa sumber seperti yang saya kutip di sini adalah hasil penelitian dari Pusat Studi Hukum Ketatanegaraan yang ada di beberapa universitas, seperti yang saya kutip ada di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dan juga ada yang dipublish oleh pusat studi di salah satu fakultas juga di Universitas Indonesia. Sebenarnya banyak point of view yang sama. Oh iya, termasuk juga tulisan Profesor Yusril Iza Mahendra juga punya kritik yang sama terhadap peraturan pemerintah ini. Salah satunya adalah adresat atau judul sendiri dari PP ini agak sedikit jauh dari harapan bahwa seharusnya PP ini mampu mengatur aturan teknis terhadap segala macam karantina kesehatan, tetapi yang dikeluarkan hanya untuk mengatur PSBB saja. Dan bahkan jauh lebih rinci dari itu, PSBB ini hanya untuk menanggulangi COVID-19. Iya, kita bisa memahami, saya juga bisa memahami bahwa PP ini adalah hasil atau produk hukum dalam rangka menanggulangi dan mencegah COVID-19 lebih menyebar luas lagi. Tetapi ada baiknya ketika PP ini jauh lebih komprehensif dalam mengatur mengatur aturan teknis undang-undang karantina kesehatan, karena ketika kita
mungkin kita tentu tidak berharap, tapi mungkin di masa depan akan ada kejadian yang sama, tentu PP ini akan tidak relevan baik secara hukum maupun secara teknis, secara secara tata usaha negaranya pun jadi lebih rancu karena dia hanya mengatur PSBB dan lebih spesifik lagi dia hanya mengatur COVID-19. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi teknis pun ternyata ada juga beberapa kritikan yang masuk, seperti misalnya seharusnya PSBB ini bisa mengatur maksud saya PP ini bisa mengatur lebih lanjut soal pembatasan transportasi darat, laut maupun udara, yang dimana tidak kita temukan sama sekali di dalam PP ini, karena PP ini cenderung pendek dan juga lebih fokus pada pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga tidak ditemukan sama sekali bagaimana pembatasan transportasi, alat angkut, manusia, penumpang maupun barang bisa dibatasi oleh PP ini, sehingga akan terus menjadi polemik ketika teknisnya akan terus tumpang tindih dengan surat edaran yang terus dikeluarkan dari berbagai macam pemerintahan, organ pemerintahan maupun pusat maupun daerah. Seperti beberapa saat lalu kita juga tahu bahwa DKI Jakarta mencoba membatasi lalu lintas, ternyata belum, dalam tanda kutip, belum dikabulkan oleh pusat. Nah, di sini di PP 21 2020 ini di pasal 6-nya mencoba membatasi bahwa memang PSBB bisa ditetapkan atas usulan kepala daerah, baik bupati atau wali kota ataupun gubernur. Tetapi kepala daerah harus meminta persetujuan menteri di bidang kesehatan, which is menteri kesehatan gitu. Nah, di mana usulan ini tidak hanya langsung ke menteri kesehatan, tetapi harus melalui ketua gugus tugas penanggulangan COVID-19 yang sebelumnya juga sudah di-establish atau dibentuk oleh presiden melalui kepresnya. Nah, ini yang menjadi polemik karena ternyata PSBB ini dianggap tidak peka secara sosiologis, karena kebanyakan pakar, beberapa kalangan juga menuntut pemerintah pusat untuk segera melakukan karantina wilayah. Jadi terkesan seakan-akan PP ini hanya sebagai formalitas, bahwa ini loh ternyata pemerintah bisa lebih tegas, pemerintah bisa lebih solid gitu, maksudnya lebih firm terhadap peraturan yang dikeluarkan. Ternyata sebenarnya sama saja. Jadi menurut sumber yang saya kumpulkan, ternyata ini ada kekurang pekaan secara sosiologis dari produk PP ini, terutama melihat masukan-masukan yang ternyata lebih cenderung untuk menganjurkan karantina wilayah. Nah, karantina wilayah sendiri seperti yang mungkin smart people bisa lihat juga di beberapa media massa menjadi polemik karena adanya kewajiban pemerintah pusat untuk menanggung kebutuhan dasar manusia dan bahkan hewan ternaknya. Jadi orang dan hewan ternaknya menurut pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 itu harus ditanggung selama karantina wilayah. Nah, tetapi karantina wilayah sendiri menuntut penutupan yang jauh lebih komprehensif, yang jauh lebih luas, karena lalu lintas orang masuk dan keluar suatu wilayah apabila diterapkan karantina wilayah itu benar-benar di stop. Jadi berbeda dengan PSBB, di mana PSBB ini sendiri menurut Undang-Undang 6 2018 dan juga PP 21 2020 ternyata hanya terdiri dari 3 unsur. Kurang lebih pembatasan atau diliburkannya sekolah dan perkantoran, dibatasinya kegiatan keagamaan, dan juga dibatasinya kegiatan yang dilakukan di tempat umum ataupun di fasilitas umum. Jadi sebenarnya secara sosiologis
pemerintah dalam hal ini juga bisa dikatakan atau dalam tanda kutip sedikit tidak bisa mengadres isu sebenarnya, bahwa banyak kalangan yang meminta karantina wilayah karena pemerintah pusat punya absolute power untuk warga negara nggak boleh keluar masuk suatu wilayah karena lagi ada pandemi. Sementara PSBB dalam tanda kutip masih bisa, karena yang ada hanyalah batasan, diliburkan dan sebagainya. Toh kita lihat sendiri di lapangan, ternyata pemerintah daerah juga sudah banyak kok yang telah berusaha melakukan hal demikian. Itu yang kedua. Yang ketiga atau yang terakhir adalah kurangnya lebih ke hal teknis atau mungkin turunan dari pembatasan lalu lintasnya. Jadi yang pertama tadi kalau kita track back seperti adanya kekurangpekaan secara sosiologis. Yang kedua ada kerancuan pada adresat atau judulnya. Jadi PP ini hanya fokus pada PSBB saja instead of mengatur seluruh jenis karantina. Dan terakhir itu teknis seperti lalu lintas darat, laut maupun udara itu tidak ada pembatasan yang rinci, sehingga kembali seperti yang saya bilang tadi bahwa yang dihasilkan adalah nanti surat edaran menteri, dinas di tingkat provinsi, dinas di tingkat kota dan sebagainya, sehingga akan 11-12 atau kurang lebih sama dengan yang sudah terjadi dari pembatasan yang dilakukan di 18 Maret. Jadi mungkin kedepannya akan lebih banyak aturan teknis yang dikeluarkan oleh organ-organ pemerintah seperti kementerian dan dinas-dinas terkait. Nah, kurang lebih itu. Jadi PP 21 2020 dalam hal ini masih menjadi dilema, masih menimbulkan pro dan kontra, meskipun ya mau tidak mau kita butuhkan. Mungkin yang menjadi saran saya sebagai penutup adalah pemerintah seharusnya bisa lebih teknis dan juga bisa lebih komprehensif ketika melihat situasi, apalagi ini produk hukum yang dalam tanda kutip abadi gitu kalau tidak ada perubahan. Jadi mungkin PP ini bisa coba digodok ulang. Jadi ada mungkin tim sendiri yang mencoba menggodok ulang bahwa ini loh PP dari turunan dari Undang-Undang Karantina Kesehatan bisa mengcover semuanya, tidak hanya PSBB, tetapi bisa juga karantina rumah, wilayah dan rumah sakit. Itu harus bisa di-cover. Dan yang kedua, harus ada peran juga yang aktif dari DPR, yang ternyata kita sangat sayangkan sekali terlalu banyak isu-isu miring yang bahkan memperlihatkan ketidakpedulian DPR, wakil kita ketika ada pandemi ini. Jadi instead of harusnya dia melakukan fungsi pengawasannya secara ketat terhadap pemerintah, terhadap eksekutif, beliau lebih banyak stigma yang kurang baik di media massa, di lini massa dan di halayak umum. Jadi kurang lebih itu terkait Undang-Undang Karantina Kesehatan dan turunannya yang kita bisa lihat di PP nomor 21 tahun 2020. So kurang lebih itu. Mungkin pasti akan ada pro dan kontra, pasti akan ada diskusi yang bisa menjadi pengisi ruang publik kita. Tetapi in the meantime, semoga pandemi ini segera berlalu, dan juga mau tidak mau kita juga sebagai warga negara, sebagai individu harus disiplin melakukan social distancing measure, di mana ya kita coba patuhi stay at home, work from home bagi yang bisa, bagi yang punya fasilitas tersebut. Dan ya ujungnya adalah hukum harus mengikuti asas, yaitu salus populi suprema lex esto, atau hukum tertinggi adalah hukum yang bisa melindungi, yang bisa menyelamatkan nyawa warga negara atau masyarakat secara luas. Oke, mungkin sekian dari saya. Saya Hanif. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya.